Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya menarik begitu kan ya dari CNN Indonesia ya. Di depan maba UGM Jokowi ya kenang masa kuliah 43 tahun lalu. Ya, kalau merasa lulusan UGM tunjukkan dong ijazahnya. Kan begitu ya pertanyaannya orang di luar sana begitu ya. Muncul spekulasi sana sini begitu kan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi begitu kan. Di satu sisi saya bangga sih ya melihat bahwa punya presiden begitu ya lulusan UGM dan sebagainya begitu kan. Tapi di satu sisi orang yang akan mempertanyakan ya apa ijazahnya tunjukkan begitu kan katanya begitu ya. Jadi ini menjadi saya membuat konten ini saya rasa saya tertawa terus begitu kan. Mengingat ya 1 tahun yang lalu kalau nggak salah begitu ya terkait dengan Tri Mulyono begitu yang menggugat ijazah Pak Jokowi begitu kan. Kita lihat itu flashback ke belakang begitu kan. Saya lihat bahwa persoalan-persoalan ini sampai hari ini pun saya sudah katakan begitu. Sejak awal begitu, mungkin ya 2 tahun yang lalu saya sudah katakan apapun ya Pak Jokowi begitu selama masih belum menunjukkan ijazah asli itu kapanpun begitu itu menjadi spekulasi begitu bahkan itu muncul apalagi di tahun politik begitu ya tetapi saya rasa sudah ditunjukkan kan ada teman-temannya begitu kan tapi kalau tidak menunjukkan ijazah asli kemungkinan orang akan tidak begitu percaya begitu dan ini menarik begitu kan ya di depan maba UGM Jokowi ya kenang masa kuliah 43 tahun yang lalu tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen di depan maba UGM Jokowi kenang ya masa kuliah 43 tahun yang lalu begitu ya. Bahkan ya ada yang mengatakan ya baru sekarang Indonesia punya presiden ya dicomohin rakyatnya gara-gara ijazah palsu. Hahaha ya. Bahkan itu kan sudah dibantah dengan teman-temannya Pak Jokowi begitu kan. Tapi pada hakikatnya selama masih belum menunjukkan saya kira ya gimana begitu ya. Ada bukti ijazah aslinya enggak? Yang benar pernah kuliah di UGM, yang benar ya pernah kuliah di UGM, katanya begitu ya. Tapi saya kira bahwa hal inilah yang kemudian saya kira kalau orang tidak punya ijazah tidak mungkin menjadi presiden. Di satu sisi begitu kan. Ya. Bagaimana dengan tanggapan-tanggapan yang lain? Banyak muncul spekulasi begitu ya. Bahkan di satu sisi mengatakan bahwa kok tidak mirip ya ijazah Pak Jokowi begitu kan ya dengan yang dulu katanya begitu ya. Mari tertawa, haha, ya. Kenangan 43 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1980, ya. Tahun 1980, Bapak sudah kuliah di UGM atau masih sekolah di SMN Surakarta, Pak. Itu kan sudah dicapkan oleh Pak Bang Tri, begitu kan, ya. Maba itu bukannya pecinta alam ya, ini sarjana kehutanan malah gundulin hutan. Apa maksudnya begitu ya? Bahkan jebolan UGM pasti punya ijazah asli dong. Iya begitu kan. Ya kalau keluar alumni tidak punya ijazah kan gimana begitu kan. Ya bukan lulusan berarti kan ya. Biasanya orang-orang kalau sudah selesai kuliah punya ijazah kan. Ijazah asli. Iya punya ijazah asli begitu kan. Ya apakah ada ijazah palsu? Bahkan banyak sekali pro dan kontra di situ begitu ya. Dan sekarang flashback ke belakang Pak Tri Mulyono begitu sudah ditahan di situ karena pemberitaan hoax katanya begitu ya. Bahkan ya mengatakan bahwa maaf Pak ya hanya mau bilang mayoritas orang nggak percaya lagi ya. Jadi di ambang akhir jabatan mending ya buat ya benar setidaknya ada kesan positif ditinggalkan di situ katanya sekali ya. Banyak sekali pro dan kontra ini kritikan-kritikan netizen begitu ya. Di saat mahasiswa yang lain ya sering bolos ya saat pelajaran mata kuliah ada satu mahasiswa dan itu satu-satunya mungkin bisa disebut langka ya dibolos ya saat wisuda. Ya, tidak banyak orang yang kemudian teman saya tidak mau kuliah, tidak mau berwisuda begitu kan di satu sisi tapi lulus begitu kan. Ya, karena memang wisuda itu kan sebagai bentuk kenang-kenangan di situ begitu ya, bukan persyaratan untuk lulus begitu ya. Kirain bercerita tentang kenangan masa kuliah, rupanya cuma bandingkan teknologi dulu dengan sekarang. Itu mah bukan spesifik kenangan kuliah, tapi dialami oleh seluruh rakyat Indonesia. 43 tahun. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya di depan maba UGM Jokowi ya kenang masa kuliah 43 tahun yang lalu begitu ya, dikutip dari CNN Indonesia. Saya tertawa terus ya melihat ini begitu ya.
Presiden Joko Widodo ya atau Jokowi mengisahkan ya pengalamannya menempuh pendidikan perguruan tinggi di depan para mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada ya UGM ya Sleman. Bahkan di satu sisi Jokowi bercerita kondisinya saat itu atau tepatnya 43 tahun yang lalu sangatlah berbeda dengan situasi sekarang. Dunia perkuliahan kala itu belum ya tersentuh teknologi yang berkembangnya ya yang perkembangannya sekarang menghadirkan peluang sekaligus tantangannya. Bahkan ya dia mengatakan 43 tahun yang lalu saya diterima menjadi mahasiswa baru di UGM. Suasana jauh berbeda dengan sekarang. Saat itu belum ada handphone ya, belum ada internet, belum ada laptop. Itulah kenyataan yang harus kita hadapi saat ini. Dunia berubah sangat cepat, hidup kita era baru ya dalam situasi yang sangat berbeda, kata Jokowi dalam video sambutan yang diputar saat penutupan PPSMB ya Pionir Gadjah Mada. Artinya ya Pak Jokowi lulusan UGM di situ. Walaupun muncul spekulasi di luar sana begitu kan ya terkait dengan adanya ijazah itu kan sudah dibuktikan dengan adanya teman-teman Pak Jokowi katanya begitu. Ada yang mengatakan berbeda, ada yang mengatakan tidak dan sebagainya begitu. Itulah muncul spekulasi begitu. Kata Jokowi, revolusi industri ya telah merampok ya, telah merombak landscape ekonomi, sosial, budaya hingga politik. Teknologi digital atau otomatisnya lanjutnya ya dia telah mengubah secara drastis ya pada interaksi komunikasi serta tren gaya hidup. Bahkan ya Jokowi menekankan di era sekarang ya jarak juga bukan lagi hambatan. Berbagai aktivitas macam belajar dan berbagai cara ya dari rumah, kemudian webinar ya, telemedicine ya, terus kemudian rapat hingga konser virtual adalah buktinya. Oke, ya tidak saya kira melihat bahwa persoalan-persoalan seperti ini melihat adanya perkembangan politik perkembangan anak bangsa sekarang kan lebih jauh berbeda dengan dulu begitu kan. Saya saja di tahun 2011 begitu ya berbeda begitu masih ada handphone begitu kan ya semuanya lengkap tapi kan orang walaupun sudah difasilitasi itu tapi kan orang belum mampu untuk membeli handphone itu begitu. Tetapi saya rasa bahwa inilah dari dulu berbeda dengan apa yang sekarang begitu. Apalagi ya dari sistem ijazahnya mungkin akan berbeda juga begitu kan. Kalau dulu kan sistem ya mungkin bisa ditulis tangan, bisa diketik dengan komputer yang jadul begitu. Sekarang kan tinggal print satu sudah menjadi rata itu begitu kan ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana melihat perkembangan ini begitu. Dan bahkan muncul spekulasi begitu kan. Ya kalau lulus begitu kan, punya sarjana di situ, ya tentu punya ijazah begitu. Tidak mungkin lulus itu tidak punya ijazah kan begitu logikanya. Ijazahnya seperti apa? Bentuknya kan berbeda-beda begitu kan. Kita lihat saja bagaimana nanti begitu kan setiap tahunnya begitu. Tergantung dari fakultas masing-masing. Bahkan menjadi pemenang ya percaya ya menjadi pemenang yang percaya diri, menjadi bagian dari talenta-talenta hebat ya global. Menjadi mahasiswa di UGM adalah langkah awal pintu pembuka untuk meniti masa depan, sambungnya. Bahkan di satu sisi Jokowi tak lupa mengucapkan ya selamat kepada seluruh mahasiswa baru. Dia berpesan kepada mereka agar menjadi pembelajar yang kreatif, inovatif dan adaptif. Persiapkan diri dengan baik, belajarlah dengan disiplin, jadilah pembelajar kreatif dan inovatif, pembelajar yang adaptif dan pantang menyerah, kata Pak Jokowi di situ begitu. Tapi muncul spekulasi komentar-komentar yang lain, Pak Jokowi punya ijazah enggak? Itu pertanyaan dari netizen begitu kan. Sehingga saya harus flashback ke belakang ke satu tahun yang lalu apa yang dilakukan oleh Pak Tri Mulyono itu begitu ya. Jadi saya kira persoalan-persoalan saya yakinnya kalau lulus dari UGM saya kira sudah pasti punya ijazah ya. Ya kalau tidak lulus tidak mungkin diberikan ijazah. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu ya. Masyarakat bisa menafsirkan sendiri begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.